Presiden Prabowo Subianto menepis isu yang menyebut ia takut dan dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya, Prabowo menegaskan bahwa hubungannya dengan Jokowi adalah hopeng alias bersahabat. Ia menghormati Jokowi seperti halnya presiden-presiden sebelumnya. Selengkapnya dalam Ulas Utas. Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait hubungannya dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Prabowo menepis isu yang merebak yang menarasikan dirinya takut pada Jokowi dan berada di bawah kendali pemimpin pendahulunya itu. Jokowi adalah hopeng atau sahabat yang dihormati seperti halnya presiden-presiden sebelumnya. Begitulah ungkapan tegas Prabowo. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Enggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke, aku hopeng sama beliau kok takut. Iya kan? Ya, dan saya hormati beliau. Jadi saya nggak ada masalah, saya hormati semua pemimpin yang baik. Saya hormati semua pendahulu saya. Prabowo memang harus punya sikap tegas untuk menunjukkan bahwa kepemimpinannya yang baru melewati 1 tahun tak dibayangi oleh siapapun, termasuk bayang-bayang kendali Jokowi. Jadi perlu narasi yang lebih tegas yang menunjukkan bahwa Pak Prabowo memang berdiri di atas sikapnya sendiri, di atas kepribadiannya sendiri, di atas kepemimpinannya sendiri. Saya kira itu kritik yang bagus juga dari masyarakat. Nah, ketika Pak Prabowo merasa, wah masyarakat ini ternyata butuh ketegasan saya. Beliau kan terkenal sebagai seorang presiden yang tegas. Dulu kita masih ingat slogan beliau sebagai macan Asia gitu loh. Mengaumlah, tapi mengaumlah untuk bagaimana memposisikan diri dalam kapasitasnya sebagai pemimpin yang memang harus terlihat. Tidak dikendalikan oleh siapapun, tidak ada bayang-bayang siapapun. Ia bahkan seperti tak rela atas perilaku masyarakat yang seolah menyia-nyiakan mantan pemimpin negeri ini. Yang bak habis manis sepah dibuang, disanjung saat berkuasa, lalu dicari-cari salahnya setelah lengser. Saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik, ya. Pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari. Pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah. Sudahlah, saudara-saudara. Beliau memimpin 10 tahun, diakui dunia bagaimanapun. Inflasi di bawah beliau cukup bagus, pertumbuhan bagus, iya kan? Come on, harus kita yang bener lah, yang jujur lah, ya kan? Ngono yang ngono gitu, ya kan? Ya. Itu buat kami, buat saya adalah sebuah pernyataan yang sangat menggembirakan, melegakan ya, terutama buat menjawab orang-orang yang sampai sekarang masih aja ya berusaha mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Saya rasa begitu. Kelihatannya masih banyak sekali pihak yang tidak terima kalau sampai akhirnya kedua orang besar ini, Prabowo dan Jokowi, itu berada dalam perahu yang sama ya, bekerja sama untuk membangun Indonesia. Prabowo menekankan lagi, ia tak akan melupakan jasa semua yang pernah memimpin negeri ini. Di mata Prabowo, para presiden pendahulunya memiliki jasa besar dalam sejarah bangsa ini yang harus terus dihormati. Masyarakat Indonesia, marilah kita
pandai-pandai menghormati jasa-jasa semua tokoh, jasa-jasa semua pemimpin. Pemimpin itu manusia. Apakah pemimpin maha paripurna? Ya tidak. Pemimpin pasti ada kekurangan, tapi pada esensinya marilah kita punya rasa keadilan di hati kita. Marilah kita menjadi manusia yang jernih. Pak Prabowo itu moral politiknya adalah akumulatif advantage. Mengakumulasikan kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Jadi apa yang sudah dilakukan Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Megawati, Pak SBY, Jokowi, yang baik-baik, yang advantage itu diakumulasikan menjadi kebijakan Presiden Prabowo. Jadi kalau yang kurang-kurang ya pasti ada, pasti banyak. Tapi ya wis lah, kira-kira begitu. Kalau yang kurang-kurang itu diperbaiki saja, jangan kemudian dinegasikan, bahkan dicari-cari salah pemimpin-pemimpin sebelumnya. Nah, Pak Prabowo tidak suka yang model karakteristik atau moral-moral politik seperti itu. Sanjungan-sanjungan Prabowo untuk Jokowi memang terdengar sebagai isyarat kuat bahwa Jokowi punya tempat khusus di hatinya. Prabowo memang tak mau melupakan jasa Jokowi begitu saja. Namun Prabowo kini juga telah menunjukkan bahwa ia punya otonomi politik untuk mengendalikan pemerintahan bersama jajaran Kabinet Merah Putih. Hal-hal yang dilakukan oleh Presiden Prabowo pada hari ini, pada kenyataannya juga sangat banyak kebijakan yang diambil yang tidak melanjutkan apa-apa yang telah Pak Jokowi lakukan, ya. Misalnya terkait dengan IKN, ya. Fokus Pak Prabowo bukan lagi di IKN pada hari ini, tetapi fokusnya pada kebijakan MBG, fokusnya pada kebijakan Koperasi Merah Putih, gitu ya. Dan ini kan mengindikasikan bahwa Pak Prabowo cukup memiliki otonomi politik, ya, memiliki otoritas full untuk bisa mengendalikan pemerintahannya tanpa harus didikte oleh siapapun, termasuk juga dipengaruhi oleh mantan Presiden Jokowi yang dalam pemilu kemarin membangun kerjasama politik, ya. Ya, Prabowo tak perlu berkata-kata karena melalui program-program strategisnya, ia bisa menunjukkan bahwa pemerintahannya kini memiliki kemandirian politik, bukan perpanjangan tangan dari era sebelumnya.